Mereka itu diberi nikmat, ya, kufur, dihukum oleh Allah. Kemudian diampuni oleh Allah, diberi nikmat lagi, dihukum oleh Allah karena mereka mengingkari nikmat Allah. Kemudian mereka dimaafkan lagi. Itulah Bani Israil. Burung tertentu itu ada yang menyebut burung puyuh. Burung puyuh ambunnya gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 57 dan 58. Kita baca dulu dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul azim. Kita baca dulu kurang lebih terjemahnya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan sudah kami berikan kepada kalian payung, perlindungan, naungan. Al-ghamama dalam bentuk ghummah. Ghummah niku awan, ya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa.
Dan sudah kami turunkan pula kepada kalian semua manna wassalwa. Apa manna dan salwa itu nanti kita bahas. Yang jelas dia berupa sesuatu makanan yang bisa dikonsumsi, namanya manna dan salwa. Dua-duanya itu unik, khas gitu ya. Dia bukan, kalau buah bukan buah biasa, makanan bukan makanan biasa. Manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Karena itu makanlah makanan-makanan yang baik yang sudah kami rezekikan untuk kalian semua. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi ketahuilah sungguhnya mereka itu sudah menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah pula ketika kami mengatakan kepada mereka, masuklah kalian semua hadhil qaryah, ke qaryah ini, ke kota ini. Fakulu minha haitsu syi'tum. Lantas makanlah oleh kalian dari kota tersebut haitsu syi'tum ragada. Sudah haitsu syi'tum ragada. Haitsu syi'tum itu apapun yang kalian kehendaki, ragadan semaunya, nah, gitu ya. Wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah kalian melalui pintu tersebut sujjadan, dengan sujud, dengan menunduk. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian, hittatun hittah, naghfir lakum khotoyakum, maka kami akan ampuni, kami akan beri ampunan untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kebaikan bagi orang-orang yang muhsin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini tentu saja adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Bahkan kalau di dalam sebagian tafsir dihitung loh, berapa jumlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Nanti kita bahas hitungannya itu. Tapi setelah Bani Israel itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dihukum atas nopo itu? Ya atas kekufuran mereka terhadap Nabi Musa, karena meminta Nabi Musa untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di depan mata kepala mereka, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka halilintar yang menyambar, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan, kemudian dibangkitkan lagi. Maka periode setelah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang lain. Apa itu? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ai ja'alnahu 'alaikum kadzulla. Jadi kami jadikan al-ghamam, ghamam itu jam'u ghumamah, kasahabah wa sahabin. Jadi dia jamakna dari ghumamah. Bahasa lain, istilah lainnya adalah sahab atau sahabah. Sahab itu adalah awan. Oleh karena itu
Kenapa dia disebut dengan ghamam? Li'annaha taghummus sama. Karena dia bisa menutupi langit. Ay tasturuha, menutupi langit. Wa kullu mughattan fahuwa maghmumun wa minhu al-maghmum ala aqlihi. Setiap sesuatu yang tertutup itu disebut maghmum. Oleh karena itu dalam istilah Arab, orang yang akalnya tertutup itu disebut dengan al-maghmum ala aqli. Oleh karena itu kalau dalam hadis kita pernah dengar barangkali, atau kalau mau menentukan awal bulan di dalam bulan Komariah, biasanya kita membaca hadis khususnya menjelang Ramadan gitu ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Nah gitu ya. Jadi bulan yang tertutup itu juga disebut ghumma, gitu ya. Berpuasalah karena melihat bulan sabit ya. Tanda tanggal 1 Hijriah. Jadi masuk bulan Ramadan. Atau karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian, berhari raya kalian karena juga melihat hilal. Fa in ghumma, maka kalau keberadaan hilal bulan sabit itu tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan. Jadi itu disebut ghumma. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa, khususnya ketika mereka sudah menyeberangi Laut Merah untuk menuju kota tanah kelahiran nenek moyang mereka, Israel atau Nabi Ishak, yaitu Palestina. Itu dalam perjalanan mereka ke sana, ke kota tersebut, mereka diberi nikmat oleh Allah, dipayungi oleh awan. Loh. Ya. Bagi mereka yang tinggal di padang pasir, bagi mereka yang tinggal di Timur Tengah, di antara ciri keistimewaan, ciri nikmat yang diberikan oleh Allah adalah manakala mereka menempuh perjalanan itu dipayungi oleh awan. Nang mriki gak patek butuh ya. Di sini itu awannya sejuk ya. Panasnya juga tidak terlalu terik gitu. Bahkan di sebagian daerah itu cenderung malah banyak berawan, banyak hujan. Nang Malang dididik hujan, nang Batu sedikit-sedikit hujan. Bahkan di Indonesia itu ada namanya kota hujan, gitu ya. Bogor itu kota hujan. Jadi kalau di sini barangkali tidak terlalu butuh orang. Tapi kalau di padang pasir, kalau di kota-kota tertentu di Timur Tengah itu penting sekali. Oleh karena itu kalau ada perjalanan yang dalam perjalanan itu mereka diberikan oleh Allah payung berupa awan, itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana kita tahu juga diriwayatkan seperti itu. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah setiap perjalanan beliau ya di terik padang pasir itu dipayungi awan. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Wa dzakara al-mufassirun anna hadza jara fi tih baina Misr wa Syam. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa
apa yang dialami oleh Bani Israel itu adalah di padang pasir Tih. Ya, ada yang langsung memberi nama padang pasirnya adalah padang Tih. Jadi di tempat yang panas antara Mesir dan Syam. Antara Mesir dan Syam. Kapan itu? Lamma imtana'u min dukhuli madinatil jabbarin wa qitalihim. Itu terjadi peristiwa itu ketika mereka terhalang masuk kota yang kota tersebut dikuasai oleh raja yang Al-Jabbar. Jadi penguasa-penguasa yang otoriter. Nanti kita bisa bahas ini ketika masuk surat Al-Baqarah ayat 240-an ya. 248 kalau tidak salah. Ya. Masuk pembahasan tentang bagaimana Bani Israel itu akhirnya harus berperang melawan siapa? Raja Tolut. Jadi penguasa otoriter yang ada di sana itu adalah salah satunya yang disebut di dalam Al-Quran adalah Raja Tolut. Tapi sudah generasinya ganti generasi Nabi Yusa, gitu ya. Jadi Nabi Musa itu melahirkan kader-kadernya itu nabi, gitu ya. Nabi pertama yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk juga diangkat sebagai nabi adalah Nabi Harun. Nah, nanti dalam kesempatan yang berbeda Nabi Musa itu mengkader nabi. Namanya adalah Nabi Yusa. Yang diajak oleh Nabi Musa untuk mencari ilmu baru. Dan diperintahkan untuk menghadapi Nabi, untuk menghadap atau untuk mencari namanya Nabi Khidir. Nah, gitu. Meskipun apakah betul ada Nabi Khidir atau tidak, nama itu gitu ya, tidak disebut di dalam Al-Quran. Tapi para ahli tafsir menyatakan itu yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Yang diajak oleh Nabi Musa, ceritanya bawa cantrik Nabi Musa itu. Kalau bahasa kita tuh bawa cantri, jadi bawa kader, kemudian sampai di pinggir laut ikan yang dibawa itu lepas, ya, yang disuruh mencari lagi siapa, yang mengingatkan siapa, ya ini pemuda itu oleh para sejarawan disebut adalah Nabi Yusa. Jadi setelah Nabi Musa nanti Nabi Yusa, setelah Nabi Yusa nanti ada Nabi Daud, gitu ya. Kalau Nabi Daud itu bagian dari pasukannya Raja Tolut, menghadapi Raja Jalut maksud saya tadi ya, menghadapi Raja Jalut. Jadi peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu adalah nikmat berupa awan yang menaungi, itu adalah saat mereka tertahan di padang Tih dan belum bisa masuk kota Palestina karena di sana sedang dikuasai oleh penguasa otoriter namanya Raja Jalut, atau biasanya kalau dalam istilah Latin itu disebut Goliat, Raja Goliat ya. David versus Goliat, ada filmnya ya, David versus Goliat. Goliat itu digambarkan secara fisik besar, Nabi Daud kecil gitu ya. Kalau jangan bisa tonton beberapa film ya, filmnya itu di antara film yang menggambarkan ini, situasi ini ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang penganut agama Nasrani dan Yahudi itu juga memiliki sejarah yang sama dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kurang lebih ya. Bahkan mereka bisa punya detailnya, gitu ya, detailnya. Dalam Al-Quran tidak bicara detail, gitu ya. Karena kalau sudah ngomong detail
itu nanti cenderung atau mudah memperdebatkan. Karena itu Al-Quran ketika bicara kisah-kisah mungkin sebagiannya detail, tapi secara umum itu kisah-kisah itu adalah bersifat general, sehingga yang diceritakan atau dikisahkan dalam Al-Quran itu yang pasti-pasti. Kalau ngomong detail itu nanti kakean debatnya gitu ya. Nah, di beberapa film itu dijelaskan mereka itu ada di satu padang pasir yang nggak bisa kemana-mana, sudah di situ bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun. Itulah diberikan oleh Allah nikmat, dipayungi oleh ini apa namanya, dipayungi oleh awan. Di tempat itulah ketika mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk berjuang menghadapi penguasa otoriter namanya Raja Jalut itu, mereka kemudian menjawab kepada Nabi Musa dalam surah Al-Maidah ayat 42, wa qalu ya Musa wa qalu li Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Jadi diajak mereka untuk berperang menghadapi Raja Jalut. Pada masa Nabi Musa itu mereka kemudian menjawab, ya pergilah sendiri anda wahai Musa dengan Tuhanmu, silahkan kamu dan Tuhanmu perang menghadapi Raja Jalut itu. Oleh karena itu diyakini di dalam sejarah mereka, fa'uqibu fi dzalikal fahsi arba'ina sanatan yatihuna fi khamsati farasikh aw sittah. Jadi oleh karena itu mereka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu diberi nikmat, ya, kufur, dihukum oleh Allah. Kemudian diampuni oleh Allah. Diberi nikmat lagi, dihukum oleh Allah karena mereka mengingkari nikmat Allah. Kemudian mereka dimaafkan lagi. Itulah Bani Israil. Jadi kalau kita ingat, pertama diberi nikmat apa? Diberi nikmat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembantaian terhadap ras Bani Israil. Ya. Itu yang pertama. Setelah itu ternyata mereka kufur kepada Allah. Maka dihukum lagi. Gitu ya. Kemudian ketika diberi nikmat lagi, apa itu? Diberi nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ternyata bikin ulah lagi, mereka menyembah sapi. Mereka diberi nikmat lagi, diturunkan kitab Taurat, tapi mereka kufur lagi, bertanya ya kepada Nabi Musa tentang Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dilihat secara langsung. Dihukum lagi oleh Allah, kemudian diberi nikmat lagi. Diberi nikmat lagi, mereka ternyata tidak mengikuti perintah Allah untuk berjuang masuk ke kota Palestina, padahal kota Palestina itu adalah kota leluhur mereka. Maka mereka nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bisa masuk. Nanti dalam ayat lain nanti kita akan bahas itu. Mereka nggak bisa masuk di kota Palestina, padahal jaraknya cuma sekitar berapa ini? Khamsati farasikh, 5 farsakh au sittah atau 6. 1 farsakh itu ya, ada yang menyebut farsakh itu mirip dengan mil. Ya, kalau 1 mil itu 1,3 km. Kalau farsakh kira-kira 3 km gitu ya. Jadi hanya jarak berapa? 15 kilo nggak bisa masuk, muter aja di situ mereka. Gitu ya. Ruwiya annahum kanu yamshuna an-nahar kullahu wa yanziluna lil mabiti fayusbihuna haitsu kanu bukrata ams. Jadi diriwayatkan bahwa mereka itu siang hari, sepanjang siang mereka itu berjalan untuk mau masuk ke kota Palestina, Baitul Maqdis maksudnya. Dan kemudian mereka bermalam, setelah subuh ternyata mereka ada di tempat mereka mulai perjalanan tadi itu. Itu disebut di dalam Al-Qur'an yatihuna. Ya.
Oleh karena itu padang tersebut disebut dengan padang tih gitu ya. Yatihuna itu bingung diartikan dalam terjemahan nanti, bingung mereka, muter. Wah. Berarti enten Ustaz, maling sing mlebu omah mari ngono gak iso metu, muter-muter ya. Ada. Jadi Allah membuat bingung dengan cara seperti itu. Bisa karena Allah memberikan izin kepada malaikat, bisa karena Allah memberikan izin kepada jin. Jadi kalau ada maling yang nggak bisa keluar itu ya, itu katanya dilindungi ya. Kalau yang punya itu adalah orang soleh ya. Kalau orang baik yang punya rumah ya, orang baik, orang soleh yang punya tempat. Kok kemudian ada maling nggak bisa keluar, dibuat bingung, itu kemungkinan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita, bantuan kepada orang-orang soleh ya, itu disebut dengan karomah. Nah, itu ya. Tapi ada juga kebingungan, bingung tempat, bingung arah itu dialami oleh seseorang karena pengaruh jin. Jadi ada orang katanya datang ke tempat tertentu, kuburan tertentu gak iso mulih. Nah, jadi kadang-kadang diizinkan oleh Allah ya, seseorang itu dibuat bingung nggak bisa keluar karena ya, jin atau karena mungkin karomah gitu ya. Itulah yang dialami oleh Bani Israel. Wa idza kanu bi ajma'ihim fitihi qalu li Musa man lana bit ta'am. Nah, itu mang pun bingung nang omah niki, nang padang tih itu tadi sudah bingung di situ. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa, terus bagaimana makan kita ini? Kita dari kemarin di sini berangkat, ternyata kita di sini lagi. Man lana min bit'am. Maka dengan itulah fa anzalallahu alaihimul manna wassalwa. Jadi wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Disitulah Allah kemudian memberikan makanan berupa manna dan salwa. Qalu man lana min harris syamsi fa dhallala alaihimul ghamam. Nah, di sini kita itu kepanasan terus. Gimana ini Nabi Musa? Maka mereka diberikan oleh Allah tadi itu nikmat berupa awan yang menutupi. Nanti dalam tafsir Al-Qurtubi dilanjutkan, fabima nastasbihu fadaraba lahum amuda nurin fi wasati mahillatihim ya, wa dzakara maqiyun amudun min nar. Bagaimana kita bisa mengetahui waktu subuh ya, maka kemudian mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa napa jenenge, api yang menyala di tengah-tengah mereka gitu. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya maka Nabi Musa memukul batu, keluarlah 12 mata air. Terus pakaian kami bagaimana? Nanti dalam ayat yang lain mereka itu diberi nikmat berupa pakaian la yabla ya, gak iso rusak klambine ya, begitu ya. Gak ganti-ganti, gak rusak-rusak ya, gitu ya. Karena mereka di situ itu ada yang menyebut 40 tahun gak ganti kelambi. 40 tahun gak ganti kelambi. Lu nggih wong iki perjalanan menuju kota Palestina ini nah, nikmat berikutnya adalah diturunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Ukhtulifa fil manni ma huwa wa ta'yinuhu ala aqwalin. Jadi diperselisihkan apa sih buah manna itu. Buah manna itu
Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa dia adalah buah tarranjabin bitasdidil ra wa taskinin nun. Ra-nya di tasdid, nunnya disukun. Ada yang mengatakan tarranjabin bita. Wakila, ada yang berpendapat buah manna itu adalah samghatun hulwatun. Ya. Jadi buah kecil yang manis. Wakila, ada yang berpendapat itu adalah asalun, madu. Wakila syarabun hulwun, ada yang berpendapat itu minuman yang manis. Wakila khubzur riqaqi an Wahb bin Munabbih. Jadi Wahab bin Munabbih berpendapat itu adalah roti yang lembut gitu ya. Tapi kalau secara bahasa, kata man itu artinya pemberian. Oleh karena itu waqila al-mannu masdarun ya'ummu jami'a ma mannallahu bi ala ibadihi min ghairi ta'abin wala zara'in. Oleh karena itu sebagian lagi berpendapat, ya karena buah manna itu buah apa atau makanan manna itu apa diperselisihkan, ada yang memahaminya dari arti bahasa. Manna ya munnu itu adalah memberikan. Jadi manna itu pemberian. Ya, cuma-cuma. Loh kok cuma-cuma bagaimana? Secara bahasa kata manna itu adalah ditujukan kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya min ghairi ta'bin, enggak pakai capek, wala zar'in, enggak perlu nanam. Jadi ada yang berpendapat manna itu adalah tiba-tiba muncul bagi mereka Bani Israel itu makanan yang tidak tahu diketahui dari mana, dari langit langsung bisa dipangan gitu, dimakan gitu. Enggak pakai nanam, enggak pakai susah-susah ini cari benih gitu ya. Itu disebut manna gitu ya. Wa minhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-kam'atu minal mannil ladzi anzalallahu ala bani Israil wa ma'uha shifaa'un lil aini. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, al-kam'atu minal mannil ladzi anzalallahu ala bani Israil. Kam'ah, ya, makanan buah kecil yang ada airnya, itu adalah merupakan al-mannu, adalah al-man yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Wa ma'uha shifaa'un lil aini, airnya itu adalah obat untuk mata. Fi riwayatin minal mannil ladzi anzalallahu ala Musa, hadis riwayat Muslim. Sementara as-salwa itu juga begitu. As-salwa itu secara umum ada yang mengatakan itu burung, jenis burung tertentu. Tapi ada burung tertentu itu ada yang menyebut burung puyuh. Burung puyuh ambunnya gak enak. Tapi ada yang mengartikan burung puyuh. Tapi nanti ada yang mengartikannya berdasarkan arti bahasa, karena memang tidak sepakat dalam sebenarnya makanan apa atau burung apa, itu nggak sepakat. Karena nggak sepakat diartikan secara bahasa. Sama seperti manna tadi, ukhtulifa fis salwa faqila huwa sumana bi ainihi. Qala Hudhahhak, qala Ibnu Athiyah as-salwa tairun. Jadi secara umum para ahli tafsir mengartikannya dengan tair, dengan burung. Burung itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan biasanya burung puyuh. Diterjemah mungkin ada nggak yang Al-Quran terjemah itu? Biasanya Al-Quran terjemah yang ada keterangan, ya keterangannya sedikit itu mengartikan burung puyuh, gitu ya. Tapi secara bahasa kata salwa itu adalah sesuatu yang membuat orang itu bahagia, gitu ya. Ya,
Pokoknya sing enak lah, makanan yang diberikan oleh Allah enak, bikin orang itu rileks kembali. Karena mereka petang puluh tahun nggak bisa pindah-pindah dari padang tih itu, nggak bisa masuk kota Palestina itu stres sendiri kan gitu ya. Iya. Seperti sampean orang Indonesia ya. 10 tahun kondisi ekonomi kok kondisi politik kak mari-mari stres dewe. Nah, di kita kan gitu ya. Iki yo opo iki karepe. Ya. Semua cara sudah ditempuh. Ya. Ikhtiar politik tetap kalah karo duwe. Sing menang sing duwe terus. Ya. Iki yo opo bingung kak mari-mari kan gitu ya. Jadi kalau itu dikaitkan dengan situasi kita, ditafsirkan dalam makna yang apa ya, yang agak jauh gitu ya, tapi relevan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau menurunkan kepada hambanya, kepada manusia itu kesulitan-kesulitan, wah macam-macam. Bani Israel 40 tahun nggak bisa masuk padahal sudah dekat gitu ya. Sementara kita kan gitu ya, bertahun-tahun nggak tambah makmur meskipun katanya kaya kan gitu ya, kaya kok kaiso. Baik, itulah buah salwa, maaf, makanan yang disebut salwa. Ada yang mengatakan, jumhur mufassirin itu mengatakan adalah burung puyuh. Jadi makanan mereka itu manna dan salwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian thayyibat. At-thayyibat huna qad jama'atil halal wal ladzidz. Yang disebut thayyibat itu adalah makanan kalau dia itu halal sekaligus enak, gitu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tuh? 65 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang halalan thayyibah. Jadi makanan itu yang halal sekaligus yang thayyib. Di sini Allah langsung menggunakan min thayyibat dalam makna dia pasti sudah halal. Manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan apa namanya? Berupa makanan yang thayyib. Di dalam surat Al-Isra, silahkan surat Al-Isra, surah Bani Israel ya, ayat 70 Allah Subhanahu wa taala menyebut itu ya. Bani Israil ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh sudah kami muliakan manusia itu, anak Adam itu, sudah kami buat mereka bisa mengarungi lautan ya, melewati jalan-jalan di muka bumi dan mengarungi lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki yang thayyib, yang enak-enak, yang enak-enak. Buah ngenteni mateng, kan ngoten ya, enak. Gitu. Buah ngenteni mateng. Coba lalat buah itu, lalat buah yang biasa jadi hamanya itu, kan nggak ngenteni mateng. Saya kayak cilik, terus dipangan logrok, kan gitu. Gitu. Wah berarti gak podo karo codot Ustadz ngenteni mateng. Tapi codot kan gak tahu mangan sate gule kan katanya ya.
Jadi yang enak-enak kita itu. Kalau harimau makan apa namanya tadi, makan kambing, ya sik mentah sik campur, masih campur darahnya. Lah kita itu disembelih nggak ada darahnya, nggak jijik jadinya, ya dimasak lagi kan gitu. Mau sambel apa, kayak gitu ya, mau krengsengan, mau itu minat thayyibat, semua enak-enak. Saya nggak tahu, karena itu heran juga kita sebagian di antara kita, di antara manusia itu sudah tahu ada makanan yang enak, golek sing aneh-aneh gitu ya. Gitu. Diberikan oleh Allah rezeki yang enak-enak, bukan hanya halal tapi juga thayyib, gitu ya. Kita itu begitu. Itu yang disebut thayyibat. Jadi manusia itu coba bandingkan dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah, bagaimana rezeki mereka. Wah, manusia itu paling istimewa gitu ya. Yang enak-enak. Satu ayat lagi, agak bahas agak cepat. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada kalian, masuklah kalian ke qaryah ini. Qaryah itu adalah Al-Madinah, ya kota. Summiyat bidzalika li'annaha taqarrat ay ijtama'at. Disebut qaryah ya karena di situ mereka bisa sesuatu yang apa ya, yang bisa ngumpul itu disebut qaryah. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu ada yang nomaden, ada yang pindah-pindah, ada yang menetap. Jadi kalau dia menetap, maka minimal dia disebut qaryah, ya. Dan biasanya qaryah, bahasa Indonesianya kalau qaryah itu kalau dalam kamus-kamus diartikan desa, gitu ya. Qaryah itu tempat untuk menetap, gitu ya. Itu qaryah. Oleh karena itu, wa minhu qaraitul ma' fil haudi ay jama'tuhu. Jadi kalau ada kampung yang bisa di situ ada airnya, ada makanan di situ ada, itu disebut qaryah. Kampung di sekitar kita ini qaryah, gitu ya. Jadi kalau ada tempat untuk penampungan air, ada telaga, itu disebut qaryah. Nah, nanti meningkat menjadi Madinah. Itu kalau sudah bukan hanya orangnya yang, maaf, bukan hanya tempatnya yang mungkin untuk kumpul, tapi manusianya. Jadi kalau manusianya sudah maju, sudah bisa berinteraksi, bisa berkumpul dengan banyak orang yang berbeda-beda, itu disebut Madinah, gitu ya. Nah, qaryah apa ini? Kampung apa ini? Faqalal jumhur hiya Baitul Maqdis, gitu ya. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kemudian Allah mengatakan fakulu, ragadan, gitu ya. Makanlah oleh kalian haitsu ma syi'tum, sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, ragadan, semaunya. Ragadan itu katsiran wasi'an, banyak, ya, bebas, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ya, Ar-Razi memberikan catatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat 58 ini sama dengan di dalam ayat di dalam surat Al-A'raf, sama, mirip, tapi redaksinya berbeda, ada sedikit perbedaan. Di dalam surat Al-A'raf juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sedikit berbeda.
Coba kita lihat di dalam kalau di sini kan Allah menggunakan kata-kata fakulu, tapi di dalam surat Al-A'raf menggunakan kata-kata waqulu. 161. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minhu haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Agak sedikit berbeda. Di sini Allah menggunakan kata-kata uskunu hadhil qaryah wa kulu minha. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 58 Allah udkhulu. Nah, gitu ya. Masuklah. Kalau di dalam surat Al-A'raf uskunu, tinggallah, gitu ya. Itu menjadi rahasia mengapa ketika menggunakan kata-kata masuklah kalian, fakulu, maka makanlah. Tapi kalau tinggallah dan makanlah. Mengapa yang satu menggunakan maka makanlah, yang satu menggunakan dan makanlah? Kalau di dalam surat Al-Baqarah ini Bani Israel itu belum masuk. Oleh karena itu perintahnya adalah masuk dulu baru bisa makan. Nah, gitu ya. Jadi makan itu syaratnya harus bisa masuk kota dulu. Tapi surat Al-A'raf itu menggunakan redaksi yang sedikit berbeda. Uskunu, tinggallah. Nah, ya. Karena tinggallah maka dan makanlah. Jadi sudah bisa makan kalau tinggal itu. Nah, kata Ar-Razi itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah di beberapa ayat sebelumnya, ayat pinten niku tentang Nabi Adam tuh. Insyaallah di ayat 36 kalau nggak salah ya. 36 atau 35. Ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nanti di ayat yang lain Allah menggunakan kata-kata fakulu, fakula minha. Jadi itu sama intinya. Jadi pemilihan kata fakulu dan wakulu itu disesuaikan dengan redaksi yang disusun dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ragadan itu bebas, sebebas-bebasnya. Kemudian Allah menggunakan kata-kata wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah kalian ke pintu Baitul Maqdis itu dengan sujud, gitu ya. Dengan sujud. Nah, kata-kata sujud itu ada beberapa pendapat. Masuklah kalian ke pintu kota Baitul Maqdis dengan sujud. Ada yang mengartikan dengan sujud sungguhan. Tapi ada yang mengatakan karena kalau dengan sujud sungguhan nggak mungkin bisa masuk, ya, sujud kok masuk. Maka Ibnu Abbas itu berpendapat apa itu? Sujjadan itu adalah dengan munhinina ruku'an, dengan menunduk, gitu ya, cukup menunduk seperti orang ruku itu. Nah, jadi ada yang mengatakan itu karena apa namanya? Pintunya itu rendah sekali. Cuma tetap ada yang mosok jumlahnya jutaan orang masuk dengan begitu, kan gitu ya. Maka yang lebih mudah diterima oleh akal, kita tidak tahu detailnya, rincinya, lebih mudah diterima oleh akal adalah mutawadhi'ina khusyu'an, dengan penuh tawadhu, dengan penuh kerendahan hati dan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wadkhulul baba sujjadan.
Kemudian yang terakhir, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, dan katakanlah oleh kalian dengan perkataan hittah. Apa perkataan hittah itu? Ibnu Abbas meriwayatkan maksudnya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Wa fi haditsin akhar anhu qila lahum qulu maghfiratan. Kalau dalam bahasa Arab, hittah itu diartikan dengan ampunan. Ya Allah, ampuni kami, begitu. Atau kalimat lainnya adalah la ilaha illallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti kita ketahui Bani Israel tidak melakukan hal yang demikian. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Jadi Allah meminta Bani Israel untuk masuk kota Palestina, Baitul Maqdis, dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan dengan ucapan yang baik. Tapi nanti di ayat selanjutnya, di kajian yang akan datang, kita akan tahu mereka mengganti perintah Allah itu dengan ucapan mereka sendiri, gitu ya. Sehingga mereka nanti disebut oleh Allah dalam ayat berikutnya sebagai orang-orang yang fasik, gitu ya. Hadirin sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang penting dari bacaan kita terhadap kisah-kisah Bani Israel, sebenarnya nggak usah nunggu Bani Israel, kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, banyak sekali nikmat, gitu ya. Nikmatnya barangkali kalau dihitung-hitung bisa jadi jauh lebih besar dari Bani Israel, gitu ya. Kalau Bani Israel itu kondisinya memang tidak baik, kemudian diberikan oleh Allah baik. Kalau kita itu kondisinya sejak awal baik terus, gitu. Tanah subur, sembarang ditanduri, kan begitu ya. Nah, tapi kemudian bagaimana sikap kita itu ya. Oleh karena itu kadang-kadang justru tanah yang tidak kelihatan tidak baik, kalau kemudian kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya itu menjadi baik. Demikianlah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana kota Mekah yang gersang, ya, karena ketaatan anak dan istri beliau, ya, juga doa Nabi Ibrahim, itu menjadi kota yang penuh dengan rizki. Air aja nggak ada. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim mengatakan, "Lail qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kalau salah surat Al-Baqarah 125, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri kota Mekah ini kota yang aman. Kemudian kalau sudah aman, itu juga ada rahasianya. Kalau sudah aman, warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki penduduknya dengan buah-buahan. Kota Mekah itu nggak ada yang tumbuh sama sekali, rumput aja nggak mau tumbuh. Bagaimana dia bisa diberi rezeki oleh Allah? Ya. Apalagi rezekinya berupa buah-buahan. Dan itu kemudian terwujud sampai sekarang, ya. Tapi memang syarat untuk kota itu diberi banyak rezeki adalah pertama aman dulu. Kalau rezekinya kurang berarti kita itu nggak terlalu aman, gitu ya. Kalau kurang nggak aman, sembarang dicukoi, kan gitu ya, diambili sama orang lain, nggak aman gitu itu. Kalau sudah aman baru rezeki itu, kan gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kunci-kunci. Oleh karena itu dalam surat Quraisy kan juga begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy meminta supaya orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
li ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi aman dan sejahtera secara ekonomi itu dua hal yang selalu didambakan oleh kehidupan manusia. Kalau dalam surat Quraisy pelajarannya adalah itu harus didahului dengan falyabudu, beribadah dulu. Beribadah baru nanti mendapatkan jaminan ekonomi dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga begitu, memberikan gambaran kepada kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu kemudian menjadi syarat untuk mendapatkan keamanan dan rizki yang melimpah, gitu ya. Di kota Mekah itu terjadi, dan itu pelajaran bagi kita. Nikmat Allah begitu banyak, termasuk kepada bangsa Indonesia, negeri yang sebenarnya secara sumber daya alam cukup besar, ya. Tinggal bagaimana meningkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.